Halo teman-teman semua, kembali lagi ya di pertemuan KP ini. Kita akan membahas kembali materi di lab statika terapan, namun kita tidak melanjutkan pembahasan materi WordPLS, namun kita akan membahas materi baru penggunaan aplikasi eViews. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum install aplikasinya, boleh diinstal dulu ya aplikasi eViews-nya. Untuk panduannya teman-teman bisa lihat di file Teams kita. Oke, untuk penggunaan eViews ini ada dua subbab materi untuk pengujiannya, di mana kita akan menguji sebuah data dari data time series dan juga data panel. Namun, di pertemuan KP ini kita akan membahas atau memfokuskan pada materi data time series. Jadi sebenarnya apa itu data time series? Teman-teman bisa buka modul juga di halaman 184, ini ada bab 12 terkait dengan eViews, data time series. Kita fokusnya ke data time series. Oke, jadi di sini ada contoh soal langsung gitu ya. Tapi sebelumnya aku jelasin dulu sederhananya data time series ini apa gitu. Jadi data time series ini adalah data yang ada, kita mau meneliti sebuah data, namun datanya itu ditampilkan secara ada secara berurutan dari tahun ke tahun, dimana biasanya digunakan untuk melihat perkembangan atau kenaikan, bahkan mau lihat juga penurunan atau adanya pemerosotan gitu. Kita mau lihat nih perkembangannya gimana. Maka dari itu, data time series ini menunjukkan biasanya digunakan dari beberapa data dari tahun ke tahun. Contohnya nih di sini ada tahun 10 tahun gitu ya, dari tahun 2000 sampai 2010. Di mana dia ingin melihat, meneliti mengenai pengaruh pertumbuhan perusahaan dan kebijakan dividen terhadap struktur modal. Jadi dia melihat apakah struktur modal ini dipengaruhi oleh growth dan juga kebijakan dividen. Maka itu dilihat selama 10 tahun seperti ini datanya. Nah, itu sekilas data time series. Oke, kita akan menggunakan aplikasi eViews ya. Teman-teman nanti bisa buka dulu aplikasi eViews-nya ya. Nah, di sini kita akan fokus ke data time series. Kita sesuaikan dengan modul dengan menggunakan uh, soal ini gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa download juga ya, ada data Excel namanya time series gitu ya. Teman-teman bisa download terlebih dahulu ya. Di sini di files di kelas material kita sesi UAS dan juga di sesi 11 ada data time series. Nah, teman-teman bisa download di sini dan juga PPT-nya. Oke. Jika udah download, kalian boleh buka eViews-nya gitu ya. Kita akan langsung melakukan pengujian terkait dengan data time series berdasarkan modul yang udah kita bahas tadi, data seperti ini gitu ya. Nah, sekarang kita fokus ke eViews. Kalau teman-teman udah download ininya, udah download Excel-nya yang tadi yang time series itu, teman-teman boleh ke aplikasi eViews, kalian klik file, new, lalu ada work file. Nah, di sini teman-teman start date-nya sesuai dengan di soal, yaitu tahun 2000 ya, sampai 2010. Kalau udah klik OK, nah lanjut, kalian mau import filenya. Kalian ke file, import file di sini, lalu teman-teman cek ya. Nah, di sini time series file Excel-nya, teman-teman open. Kalau udah open, nanti akan ada 4 step. Ini next next aja sampai finish. Gitu ya. Nanti kalian klik yes. Nah, lalu di sini teman-teman lihat ada variabel yang muncul. Nah, variabel yang muncul ini teman-teman harus blok. Kalian blok dengan cara tahan kontrol di keyboard kalian, pilih blok variabel dependent terlebih dahulu, baru independent. Ingat, dependent terlebih dahulu, baru independent. Maka there terlebih dahulu ya, karena ini dependent struktur modal yang diukur menggunakan there, lalu baru independentnya kita blok. Sesudah itu kalian klik kanan di mouse, akan muncul seperti ini. Kalian pilih open as equation, klik ya. Nah, lalu kalau muncul ini kalian klik OK aja. Nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah datanya, data untuk kita gunakan ya, gunakan untuk melakukan pengujian. Kalian kembali lagi ke PPT. Kita menguji yang pertama adalah mengenai uji data
dari persamaan di data time series ini, persamaannya. Nah, sekarang kita ambil datanya dari koefisien di masing-masing variabel. Seperti yang di tabel ini, di PPT ini yang warna kuning. Sama juga dengan yang ada di eViews, yang di sini. Oke, nih. Oke, nah di sini teman-teman bikin persamaannya menjadi seperti ini. Der sama dengan angkanya, angka dari yang koefisien dari der-nya di sini C biasanya lambangnya sebagai variabel dependen, plus kalian susahin, kalau minus ya minus, kalau plus ya plus, 0,084307 yaitu variabel DPR, masukin DPR, minus 0,24201 sesuai dengan ini, growth. Oke, udah buat persamaan ini, selanjutnya baru teman-teman artikan persamaan regresi tersebut. Nah, kalian di sini ada 3 ya, B0, B1, B2. Nama variabelnya gitu. Yang di sini B0 menunjukkan yang variabel dependen, B1 adalah angka untuk independen, dan juga B2 menunjukkan angka untuk independen yang variabel kedua. Teman-teman berikan arti. Untuk yang pertama, ini sebenarnya mirip banget dengan materi sebelumnya, udah pernah kita bahas ya terkait persamaan regresi. Artinya, jika variabel independen DPR dan growth bernilai 0, maka variabel dependen der sebesar 0,62086. Jadi sesuaiin. Nggak beda jauh ya yang pernah teman-teman belajar. Begitu juga dengan variabel kedua. Artinya, setiap kenaikan satu satuan variabel independen DPR gitu ya, akan menaikkan variabel dependen der atau dependen der ini yang kita mau teliti yang di sini 0,084307, tapi kalian tulis dengan asumsi variabel independen lainnya growth dianggap tetap konstan gitu, karena kebetulan variabelnya cuma growth jadi kalian tulis growth. Kalau ada dua variabel lainnya, teman-teman tulis variabel 2 tersebut. Begitu juga untuk B2 minus 0,248201. Artinya, setiap kenaikan satu satuan variabel independent growth gitu ya, akan menurunkan variabel dependent der sebesar berapa, sesuaiin. Jadi dia kalau minus itu menurunkan ya teman-teman. Sebesar berapa dengan asumsi variabel independen DPR dianggap tetap atau konstan. Oke. Nah, seperti itu. Itu terkait persamaan regresi teman-teman. Nah, jadi sebenarnya di sini untuk pengertiannya tuh mirip banget ya. Mirip banget dengan kalian belajar di persamaan regresi sebelumnya. Jadi harusnya ini teman-teman cukup paham dan cepat lah ya untuk mengertinya. Begitu. Nah, harus selanjutnya kita akan membahas terkait dengan berikutnya, yaitu uji asumsi klasik. Oke. Nah, gimana untuk pengerjaannya? Sebelum kita masuk ke PPT ini, kita kembali dulu ke eViews untuk menampilkan datanya. Nah, untuk melakukan uji asumsi klasik, kalian kembali di eViews-nya. Nah, lalu pertama adalah kalian lihat di sini ada beberapa opsi ya, paling atas di sini. Kalian klik aja quick gitu ya. Terus ada grup statistik. Nah, di ini grup statistik kalian pilih yang correlation. Quick grup statistik, kalian pilih yang correlation gitu ya. Kalian klik. Kalau itu udah, kalian klik OK. Dia akan muncul seperti ini. Yang ini, teman-teman, kalian boleh minimize dulu ya. Karena biasanya akan ada datanya digunakan di sini juga. Gitu nih. Jadi kalian minimize dulu, kalian fokus ke data ini dulu. Nah, oke. Kembali lagi ke PPT gitu ya. Untuk uji asumsi klasik yang pertama adalah uji multicol. Multicollinearitas punya kriterianya. Kriterianya adalah jika nilai correlation lebih besar sama dengan 0,8, maka terdapat multicollinearitas. Jika nilai correlation kurang dari 0,8, maka tidak terdapat multicollinearitas. Kita lihat di eViews tabelnya juga ya. Apakah di masing-masing variabel ini itu nilainya itu lebih besar sama dengan 0,8 atau tidak gitu ya. Nah, kalian teman-teman lihat di sini fokusnya adalah ternyata di variabel ini nih ya, fokusnya ke sini
variabel independennya ya. Kalian lihat di sini dulu. Variabel independennya itu minus 0,117426. Ini sama ya, 11426. Itu ternyata dia antara variabel growth dan juga DPR itu kurang dari 0,8 ya. Maka dari itu sesuai dengan kriterianya nilai correlation kurang dari 0,8 itu tidak terdapat multikolinialitas, di mana variabel DPR dan variabel growth sehingga data baik digunakan. Oke. Nah, jadi usahain ini harusnya ini ya, sesuaiin aja. Kalau misalnya terdapat multikolinialitas berarti datanya nggak baik digunakan. Ini sesuaiin aja untuk keputusannya. Atau nanti teman-teman lihat aja angkanya gitu ya, lebih besar dari 0,8 atau kurang dari 0,8. Itu untuk uji multikolinialitas ya teman-teman. Selanjutnya ada lagi untuk uji asumsi kelas yang kedua, yaitu autokorelasi Darwin-Watson. Oke. Nah, biasanya untuk uji autokorelasi Darwin-Watson ini, kalau misalnya di soal biasanya akan ada tabelnya gitu ya. Tabelnya juga disediain untuk mencari DL sama DU. Di sebenarnya data-data ini teman-teman lihat di tabel DW. Nanti akan disediain kok. Jadi pertama, bagaimana kita mau menampilkan di eViews. Ini teman-teman boleh minimize dulu. Nah, teman-teman bisa ya melihat di bagian di sini. Tabel yang sebelumnya teman-teman minimize ya, tabel yang awal itu. Di sini ada namanya Darwin-Watson ya. Darwin-Watson. Bentar. Oke. Oke, bentar. Lanjut ya, teman-teman. Maaf tadi ada sedikit sedikit gangguan. Nah, kita lanjut lagi Darwin-Watson. Di tabel ini kalian lihat di sini ada Darwin-Watson. Di sini nih, di paling bawah ada Darwin-Watson statistik. Nah, kalian gunakan angka ini. Angka ini untuk ditampilkan atau mengambil keputusan. Teman-teman harus hafal nih ya, ada autokorelasi positif, indecision, tidak terdapat autokorelasi, tidak terdapat autokorelasi, indecision, autokorelasi negatif. Teman harus perhatikan bagaimana kondisinya, angkanya itu berada di mana letaknya. Yang pasti angka 0, bentar, angka 0 ya, ini angka 0. Angka 0 di sini, sorry. Angka 0 di sini hingga 0,7580 itu artinya punya autokorelasi positif. Sedangkan 0,750 hingga 1,60 itu indecision. Terus dari 1,6044 sampai 2 itu tidak terdapat autokorelasi. 2 sampai 2,3956 ini dapat dari mana? Itu dapat dari 4 kurang DU. 4 itu memang angka dari sananya ya teman-teman. DU-nya itu kalian lihatnya di tabel DW. Oke, tabel DW, DU-nya kan 1,6044 ya. 4 kurang 1,044 itu berapa? Hasilnya 2,3956. Masukin. Berarti ketika ada angka Darwin-Watsonnya antara 2 sampai 2,3956, dia berada di posisi ini. Lalu lebih lanjut lagi 2,9356 sampai 3,242 itu posisinya indecision. Dapat dari mana 3,242? Itu dari 4 kurang DL. DL itu lihat dari mana? Lihat di angka tabel DW. Gitu. Cara melihat tabel DW, DL, DU-nya gimana? Itu nanti bakalan ada ya N-nya sama K-nya. Gitu ya. Nanti teman-teman sesuaiin N-nya berapa, K-nya berapa. Biasanya K-nya ini adalah variabel independen. Dan KN ini adalah jumlah datanya gitu berapa. Oke. Nah, lalu autokorelasi negatif itu 4. Dari 3,242 sampai 4 itu berada di posisi autokorelasi negatif. Jadi lihat angkanya berada di mana. Nah, di sini sesuai dengan angka di eViews, Darwin-Watson statistiknya itu 1,337295. Berarti dia akan berada di sini ya, di antara 0,75 sampai 1,6. Berarti dia berada di masuk ke indecision. Maka kesimpulannya adalah Darwin-Watson tidak dapat mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi sehingga digunakan alat pengujian lainnya. Oke, berarti teman-teman harus tetap tulis kesimpulan walaupun dia indecision. Nggak ada nih, nggak tahu dia tuh autokorelasi positif atau autokorelasi negatif ataupun tidak terdapat autokorelasi. Ternyata dia indecision.
Berarti untuk keputusan indecision teman-teman harus tulis seperti ini, nggak boleh dikosongkan. Terus, jika angka DW terdapat pada tidak terdapat autokorelasi, maka kesimpulan seperti mana? Ya, kalau dia ada di posisi ini. Kesimpulan adalah tidak terdapat autokorelasi sehingga data baik digunakan dalam model. Ya, kalau ada autokorelasi gimana? Kalau dia di posisinya autokorelasi positif ataupun di negatif. Berarti kesimpulannya adalah terdapat autokorelasi apa? Positif atau negatif, tuliskan sehingga data tidak baik digunakan dalam model. Seperti itu. Jadi sesuaikan aja posisinya di mana. Oke? Berikutnya kita lanjut uji asumsi klasik, yaitu uji heteroskedastisitas ya, heteroskedastisitas dengan uji White. Ya, apa maksudnya? Jadi sebelum ke sini kita ke views dulu. Nah, di sini teman-teman untuk menunjukkan uji heteros, kalian boleh klik view ya. Ini minimas dulu. Klik view, lalu di sini ada namanya residual ini. Bentar. Oke, sebentar di sini ya, teman-teman. Nah, teman-teman di sini view-nya di sini, bukan view di sini. Karena dia tidak ada. Sebentar. Oh, oke, teman-teman. Nah, jadi kalau untuk uji heteros ya, teman-teman nggak boleh minimas ya, karena kalau teman-teman lihat di sini perbedaannya, kalau kita ada ini ya, ada tabel ini, kalau teman-teman minimize itu nanti dia akan muncul pilihannya berbeda. Kalau teman-teman tampilkan tabel ini ya, teman-teman lanjutkan untuk mengisi klik view itu bakalan beda juga. Nah, sini sebenarnya kita pakai residual nih, residual diagnostic, terus kalian pilih yang heteroskedasticity test. Udah jelas nih heteros, kita mau uji heteros. Nah, di sini kalian pakai uji White. Oke. Lalu kalian pilih oke. Di sini ada muncul ya. Muncul data. Nah, teman-teman lihat ya. Untuk pengujian uji hipotesis White, kalian kembali lagi ke PPT. Ada kriterianya. Yang pertama adalah jika nilai probability observed R square-nya lebih besar dari alpha, maka tidak terdapat heteros. Jika nilai observed R square-nya kurang dari sama dengan alpha, maka terdapat heteros. Jadi teman-teman boleh hafalin dulu kriterianya. Teman-teman sesuai dengan nilainya. Berapa nih nilai probability observed R square-nya dengan pengujian uji heteros metode uji White. Nah, teman-teman lihat ya di tabel ini, kalian lihat prob ops R square-nya tuh berapa gitu. Nah, di sini ternyata ada ya nih 0,2110. Maka dari itu ketika nilainya 0,2110 teman-teman udah dapat, kalian sesuaiin dengan kriterianya, apakah dia lebih besar alfa atau kurang dari alfa. Oh, ternyata 0,2110 itu lebih besar dari alfa nih, dimana alfanya 0,05, kita biasanya 0,05 seringnya. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak dapat heteros. Tidak terdapat heteroskedastisitas sehingga data baik digunakan. Nah, seperti itu ya. Itu untuk uji heteroskedastisitas. Teman-teman lihat di angka prob chi-square-nya yang di 0,2110. Oke. Nah, berikutnya akan dijelaskan terkait uji normalitas residual, cuma akan dijelaskan di part 2, jadi teman-teman boleh melanjutkan penonton video part 2-nya. Untuk part 1-nya kita sampai ke uji asumsi klasik terlebih dahulu. Terima kasih, jangan lupa teman-teman ini kalau teman-teman mau gunain filenya nanti, teman-teman jangan lupa save ya. Untuk save-nya gimana? Seperti biasa, klik file, kalian save aja. Nanti dia muncul data seperti ini, kalian klik aja namanya latihan data time series ya, 1, klik save. Ini oke aja. Oke. Nah, itu sekian dari materi pemaparan materi kali ini di pertemuan KP ini data time series. Teman-teman bisa melanjutkan video materi berikutnya di part 2. Terima kasih, sampai jumpa di kelas berikutnya.